Selamat malam, Shalom. Shalom. Pertama-tama kita bersyukur karena Tuhan memberi kesempatan untuk kita kembali bertemu lewat PA Majelis Jemaat. Dan kali ini kita bersama-sama di rumah tangga Bapak Penatua Endengara. Terima kasih Bapak Penatua yang sudah menyediakan tempat hati untuk kita boleh ber-PA bersama di sini. Terima kasih juga untuk Mama Eka dan tentu untuk kita semua yang sudah ada bersama-sama untuk kembali kita melangsungkan PA Majelis. Baik, kekasih-kekasih Tuhan, mari kita masuk di dalam ibadah dan memulainya saatnya kita bersama-sama puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 9. Kidung Jemaat nomor 9 bait 1. Kidung Jemaat nomor 9 bait 1. Puji hai jiwaku, puji Tuhan, dan kata-kata selanjutnya. Haleluya, haleluya. Sebelum kita membaca, merenungkan bagian sabda Tuhan dalam PA kita malam ini, saya mohon kesediaan Mama Diaken, Mama Resta bawa kita di dalam doa. Puji syukur dan limpah terima kasih ya Bapa atas cinta dan kasih Tuhan. Engkau telah mengangkat kami di rumah tangga ini ya Bapa untuk melakukan tugas kami. Bapa, pada saat malam hari ini kami hendak membaca firman-Mu ya Bapa. Mari Tuhan hadir di tengah-tengah kami ya Bapa, agar apa yang kami dengar dan yang kami baca boleh kami tanam dan artikan di dalam kehidupan kami. Tuhan, ini doa kami singkat dan putra saudara dosa kami. Amin. Amin. Terima kasih. Oke. Tambahan bagian dari firman Tuhan dari Bilangan pasal 14 ayat 1 sampai 38, cukup panjang. Bilangan pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-38. Kita baca bergiliran tiga ayat ya. Ya, kita baca perlahan-lahan saja karena tulisan Alkitab ini bagi kita yang sudah usia-usia begini dia kecil. 3 ayat dari saya, Bapak Penatua Endengara, terus kita bergilir. Pemberontakan umat Israel. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, "Ah, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas oleh pedang, dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir?" Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, "Baiklah, kita mengangkat seorang pemimpin, lalu pulang ke Mesir." Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya. Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami Ayat 7.
Surat. mulai dari ayat 7. Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai diintai itu dalam adalah luar biasa baik. luar biasa. Luar biasa. Lanjut Pak Hans, apa ini baru pakai kacamata? Saya mulai dari 8. Hmm. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Lanjut. Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini meminta aku? Dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku? Sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kau lakukan di tengah-tengah mereka, aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka. Lanjut. 13. Masih. Ayat 13. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, jikalau hal itu mendengarkan kepada orang Mesir, padahal engkau telah menuntun bangsa ini dengan kekuatanmu dari tengah-tengah mereka. Mereka akan bercerita kepada penduduk negeri ini yang telah mendengar bahwa engkau Tuhan ada di tengah-tengah bangsa ini, dan bahwa engkau Tuhan menampakkan dirimu kepada mereka dengan berhadapan muka, waktu awan berdiri di atas mereka, dan waktu engkau berjalan mendahului mereka di dalam tiang awan pada waktu siang dan di dalam tiang api pada waktu malam. Jadi jikalau engkau membunuh bangsa ini sampai habis, maka bangsa-bangsa yang mendengar kabar tentang itu nanti berkata, oleh karena Tuhan tidak berkuasa membawa bangsa ini masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada mereka, maka Ia akan memilih mereka kepada guru. Jadi sekarang biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesaran seperti yang terfirmankan. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti Engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Berfirmanlah Tuhan, aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu. Hanya demikian aku yang hidup, dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku
dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suara. Lanjut. Pastilah Tidak mama. pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya, tetapi hambaku kelak, karena lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya. Akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasuknya itu, dan keturunannya akan melihatnya. Orang Amalek dan orang Kanaan diam di lembah. Sebab itu berparinglah besok dan berangkatlah ke padang gurun ke arah laut, ke Teberau. Lanjut. Ya. Lagi berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwa sayangnya seperti yang kamu kukatakan di hadapanku, demikianlah aku kulakukan kepadamu. Lanjut 22 ayat. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berantara, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku, bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diam, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Lanjut. Tentang anak-anakmu yang telah kamu katakan, mereka akan menjadi tawanan, mereka lah yang akan kubawa masuk, supaya mereka mengenal negeri yang telah kamu binakan itu. Tetapi mengenai kamu, bangkai-bangkaimu akan berhantaran di padang gurun ini. Dan anak-anakmu akan mengembara sebagai penggembala di padang gurun 40 tahun lamanya, dan akan menanggung akibat ketidaksetiaan sampai bangkai-bangkaimu habis di padang gurun, sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari, 1 hari dihitung 1 tahun, jadi 40 tahun lamanya. Kamu harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. Aku Tuhan yang berkata demikian. Sesungguhnya aku akan melakukan semuanya itu kepada segenap umat yang jahat ini yang telah bersepakat melawan aku. Di padang gurun ini mereka akan habis, dan disinilah mereka akan mati. Adapun orang-orang yang telah disuruh Musa untuk mengintai negeri itu, yang sudah pulang dan menyebabkan segenap umat itu bersungut-sungut kepada Musa dengan menyampaikan kabar busuk tentang negeri itu. Orang-orang itu mati kena tulah di hadapan Tuhan. Tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Baik, terima kasih rekan-rekan majelis yang sudah mengambil bagian dalam bacaan kita ini. Kita akan masuk di dalam PA dan saya bagikan dulu untuk kita. Sudah dapat semua ya? Oke, kita perhatikan di kertas.
pada PA majelis yang lalu, kita yang hadir bersama-sama telah mengikuti penjelasan tentang kitab Bilangan dari pasal 1 sampai Bilangan pasal 10 ayat 10. Kita juga telah merenungkan bersama firman Tuhan dari Bilangan pasal 9 ayat 15 sampai 23. Itu yang lalu. Hari ini secara garis besar kita bersama akan belajar firman Tuhan dari kitab Bilangan pasal 10 ayat 11 sampai dengan pasal 19. Dan secara khusus kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dari Bilangan pasal 14 ayat 1 sampai 38. Ya, ada dibagi menjadi dua bagian ya, Bilangan pasal 10 sampai pasal 19 ini. Bagian yang pertama itu Bilangan pasal 10 ayat 11 sampai 12 ayat 16. Perjalanan dari Sinai ke Kades. Tahu Kades Barnea. Nah, fokus dari pasal 10 ayat 11 sampai 12 sampai 16 ini berbicara tentang tema-tema penting, yaitu keberangkatan, keluhan, dan ketidaktaatan umat. Di Bilangan pasal 10 ayat 11 sampai 36 itu perjalanan dimulai. Yang kedua itu keluhan, ya. Jadi di dalam pasal 10 ayat 11 sampai 36 itu perjalanan dimulai, ya. Dan kemudian di pasal 12 sampai ayat 16 keluhan, ya, saya tidak sempat taruh di situ. Itu yang nomor 2 itu pasal 12 ya. Keluhan dan pemberontakan, ya, keluhan akan mana, tentang kecemburuan Miriam dan Harun terhadap Musa. Jadi itu ada di situ di pasal 12. Nah, kemudian bagian Romawi 2 di Kades dan sekitarnya. Jadi kalau tadi bagian yang pertama itu perjalanan dari Sinai ke Kades. Sedangkan untuk Bilangan pasal 13 sampai 19 itu mereka sudah berada di Kades dan sekitar Kades. Nah, fokus yang dibicarakan di pasal 13 sampai 19 itu atau tema-tema pentingnya adalah ujian iman dan ketidaktaatan di perbatasan tanah perjanjian. Jadi Kades itu perbatasan, maksudnya itu titik di mana di Kades itu mereka lama. Jadi di Kades itu nanti juga kalau kita baca di kitab Ulangan, di situ nanti Musa kembali menyampaikan tentang apa-apa yang sudah mereka jalani, hukum-hukum Tuhan itu disampaikan di Kades. Dan di Kades itulah juga nanti, ya mungkin di pertemuan berikut, itu yang Musa pukul batu. Yang sebenarnya Tuhan bilang katakanlah kepada batu itu. Tapi Musa pukul 2 kali. Dan Harun yang turut bersama-sama dengan Musa juga akhirnya tidak masuk karena dia tidak tegur Musa. Jadi mereka berdua tidak boleh masuk ke tanah Kanaan. Jadi peristiwa di Kades dan sekitarnya itu peristiwa-peristiwa yang luar biasa terjadi. Nah, salah satunya akan ada dalam bacaan kita. Karena ini di Kades dan sekitarnya Bilangan pasal 13 sampai 19. Sedangkan bacaan kita tadi kan 14. Nah, di bagian dari Romawi 2 ini bagian 1. Itu Bilangan 13 sampai 14. Itu pengintai dan penolakan masuk Kanaan. Ya, 12 pengintai dan tentang juga hukuman pengembaraan 40 tahun. 2. Hukum dan pemberontakan, di mana ada hukuman bagi pelanggar dan tentang pemberontakan Korah. Itu ada di Bilangan pasal 15 sampai 17. Sedangkan di Bilangan pasal 18 sampai 19 itu berbicara tentang peraturan imam dan pada umumnya tentang Bani Lewi. Ya, jadi imam itu kan termasuk di dalam Bani atau suku Lewi. Tapi dibicarakan khusus peraturan tentang imam ya, bukan imam dan tentang suku Lewi. Di mana tugas imam dan tentang pentahiran dengan abu lembu muda merah. Itu kita bisa lihat di kita Bilangan 18-19. Nah, berikut ini itu tentang penjelasan dan penggalian makna dari Bilangan 14 ayat 1 sampai 38 yang merupakan
bagian dari perenungan firman Tuhan bagi kita hari ini. Ya. Tema umumnya pemberontakan umat dan penghukuman Tuhan. Nah, konteks umum ya dari kitab ini, pasal ini merupakan kelanjutan dari Bilangan 13 atau pasal sebelumnya, di mana 12 pengintai kembali dari tanah Kanaan. 10 dari mereka membawa laporan yang melemahkan iman. Sedangkan, jadi ada 12 orang, 10 itu membawa laporan melemahkan iman. Sedangkan 2 orang yaitu Kaleb dan Yosua itu tetap percaya pada janji Tuhan. Jadi mereka memberikan justru informasi yang menguatkan, berbeda dari yang lain. Nah, kemudian reaksi dari umat Israel terhadap laporan dari 10 orang itu akan menjadi masalah. Karena ada hukuman yang Tuhan sampaikan. Akan menjadi masalah dalam perjalanan mereka nanti di padang gurun. Nah, struktur dan isi utama. Ayat 1-4. Pemberontakan dan ketidaktaatan. Di mana bangsa Israel menangis, ya, bersungut-sungut, dan ingin kembali ke Mesir. Makna dari ayat 1-4 ini. Tindakan ini mencerminkan ketidakpercayaan yang mendalam terhadap Tuhan. Mereka lebih memilih perbudakan di Mesir daripada bergantung pada janji Allah. Aplikasi atau yang kita dapat petik untuk kehidupan sekarang. Ketakutan seringkali membutakan iman. Orang bisa lebih memilih tempat atau masa yang nyaman, yang menyakitkan, ya, daripada melangkah dalam iman. Jadi mereka berpikir tentang Mesir, tempat, zona nyamannya mereka yang lalu. Dan tidak mau melangkah ke depan. Bukan ke arah depan yang mereka pikir. Kembali ke belakang. Ya. Bagian 2 ayat 5-10. Musa, Harun, Kaleb dan Yosua mengandalkan Tuhan. Kaleb dan Yosua menghimbau umat agar jangan takut dan tetap percaya. Makna dari ayat ini, Kaleb dan Yosua menunjukkan keberanian iman di tengah tekanan banyak orang atau massa. Apa yang dapat dipetik dari ayat 5-10 atau aplikasinya? Dalam dunia yang sering menolak percaya akan kuasa Tuhan, maka suara kebenaran perlu tetap lantang walau kitanya sendiri yang berbicara. Atau dengan beberapa orang seperti Musa, Harun, Kaleb, dan Yosua. Lanjut ayat 11-19, Musa berdoa dan membela bangsa Israel. Tuhan murka dan ingin memusnahkan umat, tetapi Musa menaikkan doa syafaat. Maknanya, Musa menunjukkan karakter seorang pemimpin sejati, bukan mencari pembalasan, tapi kasih dan syafaat. Hal yang dapat kita petik, pemimpin rohani sejati adalah pendoa, bukan penghukum. Selanjutnya ayat 20 sampai ayat 35, penghukuman dari Tuhan. Tuhan mengampuni, tetapi juga Tuhan itu menghukum. Generasi yang tidak percaya tidak akan masuk Kanaan. Mereka akan mati di padang gurun selama 40 tahun. Maknanya Tuhan mengampuni dosa, tetapi tetap ada konsekuensi atau akibat dari ketidaktaatan. Aplikasi, iman bukan hanya soal percaya, tetapi juga soal ketaatan dan kesetiaan dalam jangka panjang. Setia dan taat terus menerus. Ayat 36-38, nasib para pengintai. 10 pengintai mati kena tulah. Hanya Kaleb dan Yosua yang selamat. Maknanya Tuhan menyatakan siapa yang berkenan di hadapannya. Yaitu mereka yang mempercayainya sepenuhnya. Aplikasi keteladanan iman memiliki dampak besar. Bukan hanya untuk diri sendiri. Tetapi juga bagi generasi selanjutnya. Nah, pesan rohani atau pesan teologis. Tuhan setia tapi adil. Ia mengampuni namun juga menghukum. 2. Iman harus konsisten. Iman yang goyah bisa berakibat fatal. 3. Pemimpin harus menjadi pendoa. Musa menjadi gambaran Kristus yang menjadi pengantara umat manusia dan Allah.
4, ketaatan lebih penting dari mayoritas. Walau 10 pengintai salah, Tuhan membela yang benar, meski hanya 2 orang. Pertanyaan renungan, apakah saya lebih percaya pada situasi atau kepada janji Tuhan? Apakah saya menjadi suara iman dalam rumah tangga dan persekutuan yang lebih luas? Bagaimana saya menanggapi akibat dari dosa dan ketidakpercayaan saya? Ini maksudnya, kalau sampai saya melakukan dosa dan kemudian Tuhan mendatangkan penghukuman dan kita sadar bahwa itu penghukuman Tuhan, apa tanggapan kita? Apa kita protes sama Tuhan atau menyadari? Itu pertanyaan. Yang terakhir, apakah saya memiliki keberanian seperti Kaleb dan Yosua? Maksudnya, apakah kita tetap berani di way kita untuk menyatakan kebenaran meskipun sekian banyak itu menolak? Apakah kita tetap berani di tengah-tengah begitu banyak orang? Atau khususnya dalam rumah tangga kita, yang kita mau nyatakan kebenaran, yang lain bilang, jangan, bukan itu. Apa kita tetap berani? Ataukah kita ikut mereka? Nah, ini pertanyaan perenungan. Baik, dari bagian ini kekasih-kekasih Tuhan, mari kita bersama-sama berbagi berkat. Baik itu mungkin lewat kita menambahkan ataupun mungkin ada pertanyaan. Saya berikan kepada kita kesempatan. Saya mulai dari Bapak Penatua Jokowi. Belum, Mama Radi. Belum, Tommy. Belum, Mama Esta. Belum, Nona Mahasiswa. Belum, Mama Astrid. Mama Bang Yulki. Kesempatan di tanggal 14 ayat 1 sampai 38 dan kita sampai ini saya mengatakan setiap ayat ini ada kata pengintai. Artinya itu yang dimaksud pengintai saudara. Oh ya. Baik, langsung saja coba lihat di pasal 13 itu mulai dari ayat 4 habis dari ayat 3. Saya lebih jelas. Pasal 13 ayat 3. Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Jadi pilih salah satu ya. Nah, pilih salah satu. Nanti di pasal di ayat 8, coba perhatikan ya. Ayat 8. Dari suku Efraim, Hosea bin Nun. Itu kita lihat di ayat 16. Ya. Ayat 16. Itulah nama orang-orang yang disuruh Musa untuk mengintai negeri itu, dan Musa menamai Hosea bin Nun itu Yosua. Nah, jadi kalau yang macam Kaleb, nah jelas nama di situ disebut Kaleb. Ya. Itu dari suku mana itu? Suku ayat 6 ya, suku Yehuda ya. Dari suku Yehuda Kaleb bin Yefune. Ya toh? Nah, sedangkan ayat 8 dari suku Efraim Hosea bin Nun. Nah, itu Hosea pada akhirnya ayat 16 itu Musa menamainya Yosua. Nah, jadi ini nama-nama dari satu suku satu orang. Dan mereka ini bertugas untuk pergi lihat bagaimana keadaan di sana. Di Kanaan. Waktu mereka pulang, orang bilang, mati kita. Di sana memang itu negeri yang penuh susu dan madu. Tapi orang-orangnya raksasa kalau bandingkan kita ini belalang. Jadi seperti itu mereka punya penyampaian. Artinya mereka membuat teman-teman mereka itu menjadi apa ya? Itu coba lihat di
Di ayat 33 pasal 13. Sebelum 14. Ayat 33. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami melihat diri kami seperti belalang. Jadi orang pesimis sekali dong punya kalimat. Jadi itu mereka yang pergi mengintai itu, atau pergi mencari tahu sebelum menyerang, cari tahu. Dan satu orang dasar suku gitu ya, Bapak gitu. Masih ada lagi Bapak itu. Sementara itu Bapak Penetu Hagau dari Tahan. Baik, terima kasih. Ini tentang mengenai pengampunan dosa dan Tuhan mengampuni, tapi Tuhan juga memberikan hukuman. Nah, kadang kita banyak orang melakukan hal-hal yang sudah menjadi larangan Tuhan, termasuk dalam 10 hukum Tuhan. Artinya kita tahu bahwa itu sudah menjadi larangan, tapi karena selalu melakukan hal yang sudah tahu bahwa ini ada penghukuman Tuhan atau larangan, tapi kadang kita tidak menyadari sebagai manusia karena kita tidak melihat bukti. Contohnya Tuhan bilang tidak boleh mencuri, tidak boleh menjudi, tidak boleh ini gitu. Sementara kita sudah tahu bahwa kalau kita lakukan hal-hal seperti itu, Tuhan pasti akan ada penghukuman gitu. Tetapi kenapa orang-orang yang juga melakukan hal-hal yang baik, justru orang-orang yang melakukan hal yang baik justru mendapat cobaan lebih banyak dibanding dari orang-orang yang melakukan hal-hal yang menjadi larangan Tuhan, tapi mereka selalu tidak mengalami hal hukuman gitu. Dan ini juga mempengaruhi terhadap iman kita. Akhirnya kita yang sudah benar-benar tadi melakukan perintah Tuhan atau ketaatan kepada Tuhan, dan akhirnya kita juga bisa ikut pada orang-orang yang memang melakukan hal-hal yang sudah tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, pertanyaannya, kenapa orang yang melakukan hal yang tidak baik justru itu Tuhan masih kasih kesempatan untuk mereka tidak ada ganjalan atau tidak hukum, Tuhan tidak hukum begitu. Mungkin seperti itu. Ada yang terima kasih Pak. Ada yang mau menanggapi? Silakan. Tuhan tidak langsung hukum, dia menunggu sampai di mana dia punya bertobat. Biar dia lakukan bagaimanapun dulu manusia yang jahat, yang tidak baik, dia lepas dulu. Dia cari tahu nanti akan dia bertobat. Itu yang menurut tahu. Ya, terima kasih. Ada lagi? Maksud dari mana ini Bapak? Keluhan akan mana? Mana itu yang peristiwa waktu bangsa Israel itu lapar, kemudian Tuhan menurunkan mana, itu makanan, itu bentuknya kalau kita bangun pagi embun, nah dia seperti itu, tetapi dia kental, jadi dia lebih besar sedikit, itu bisa diambil, dikumpulkan untuk dimakan. Nah, jadi dia seperti embun yang jatuh di rumputan.
Itu makanan ya. Terima kasih. Saya lanjut dulu yang tadi. Ada tanggapan untuk pertanyaan dari Pak Hans? Ya, jadi menurut saya ya, kalau kita baca semua firman Tuhan, kita akan melihat di situ bagaimana Tuhan yang adil menyatakan keadilan. Kalau salah, salah. Kasih Tuhan tidak dibatalkan oleh kesalahan manusia. Itu pertama. Tuhan itu kasih. Tuhan punya kasih tidak akan membatalkan atau dibatalkan oleh kesalahan manusia. Kita pegang itu dulu. Yang kedua, kesalahan manusia tetap salah di mata Tuhan dan ada akibatnya. Contohnya begini. Waktu Tuhan bilang Musa bicara pada batu itu, air keluar. Karena Musa marah kepada bangsa yang bersungut-sungut ini, terus Musa pukul. Air tetap keluar. Kasih Allah tetap Allah nyatakan. Tetapi karena Musa bertindak salah, melampaui dari otoritas atau kedaulatan Allah, maka konsekuensinya Musa tidak bisa masuk tanah. Tetap ada konsekuensinya. Nah, sekarang menurut Pak Hans, wah, orang buat salah tetapi tidak dihukum. Pandangan kita hukuman Allah itu mungkin besar. Ini orang harus jatuh dari motor, itu baru hukuman Allah. Ini orang ini dia harus langsung jatuh miskin, itu baru hukuman Allah. Kadang-kadang kita pandang begitu. Tidak mungkin hukuman Allah itu bisa seperti apa yang kita pikirkan. Mungkin kita tidak tahu. Dia sementara terus merasa tidak nyaman, itu hukuman Allah. Kita lihat tidak tertahu, tapi mungkin di hati sedang tidak nyaman terus. Itu juga bagian dari hukuman Allah. Jadi hukuman Allah itu bisa kelihatan, bisa juga tidak. Bisa bukan kepada dia langsung, tetapi kepada keluarga atau kepada anaknya. Siapa? Jadi kita tidak bisa melihat hukuman Allah itu menurut apa yang kita pikirkan saja. Nah, hal yang kedua, bisa orang yang tidak berbuat salah, tetapi dia seperti mendapatkan hukuman Allah. Ini orang baik sekali, kenapa dia ke rumah langsung terbakar? Dia salah apa? Dosa biasa gitu ya. Nah, kita baca Alkitab, Ayub kok tidak salah? Kenapa dia sampai susah begitu? Nah, jadi ini kita harus berhati-hati untuk melihat supaya jangan sampai kita menaruh cara berpikir Allah dalam cara berpikir kita yang terbatas. Ini kita bilang, oh ini pasti dia jatuh dari motor ini, ada begini-begini. Bisa saja, karena memang dia tidak hati-hati. Hukum alamnya, kalau tidak hati-hati pasti bisa celaka, ya kan? Itu hukum alam sudah, begitu. Nah, yang berikutnya, bisa Allah izinkan sesuatu terjadi kepada orang percaya, itu adalah ujian. Artinya dia baik, tetapi Allah mau untuk dia punya tingkatan iman menjadi lebih tinggi lagi. Jadi orang lain melihat, bukan saja itu menjadi ujian iman yang membuat dia meningkat, tapi orang lain juga bisa meningkat. Orang ini bilang, ini orang dia baik, tapi dia mendapat masalah begini, dia tidak protes Tuhan. Dia tetap terus ya, dekat dengan Tuhan. Wih, ini yang benar. Nah, bisa dia mendapatkan itu. Jadi kadang-kadang kalau kita membandingkan kasih Tuhan dengan cara Tuhan bertindak kepada sesama, kita membandingkan akan kehidupan iman kita dengan kehidupan iman orang lain atau kehidupan rohaninya berhubungan dengan cara berpikir kita tentang keadilan Allah, itu bisa salah. Jadi bagaimana cara kalimat? Kita bisa paham ya? Bisa ya? Itu bisa salah. Jadi kadang-kadang kita mengharapkan ya supaya orang ini dia tidak pernah pergi gereja contohnya, tapi dia punya padi berhasil. Jangan.
Pertama, hukum alamnya, kerja keras pasti hasilnya lebih banyak. Itu hukum sudah. Gitu. Nah, tetapi firman Tuhan yang lain mengatakan bahwa kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, maka hidup kita tidak berarti. Kita akan merasa kurang, akan merasa kosong. Nah, sehingga kalau orang itu nanti satu kali dia punya hasil tidak baik, nah itu bisa dia maki ancur terus. Kalau kita tidak, mau baik tidak baik, tetap bersyukur. Hati terawat. Karena kita selalu mengandalkan Tuhan. Ya, jadi saya harus mengambil secara umum karena pertanyaan agak sulit yang Pak Hans sampaikan ini. Tapi kita bisa pahami itu. Nah, yang terakhir dari yang ditanya oleh Pak Hans, kita juga harus memilah. Kalau kita lihat dari konteksnya di sini, ya, ini bangsa Israel, mereka sudah diingatkan. Coba kita lihat baik-baik di mulai ayat 9 ya. Mulai ayat 9 itu. Ya, jadi ini perkataan dari ayat 6. Ya. Jadi bagaimana suara dari Yosua dan Kaleb itu ya. Ayat 9. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Coba kita lihat ayat 10. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melentari kedua orang itu dengan batu. Iya kan? Iya. Mereka sudah disadarkan oleh Tuhan lewat Kaleb dan Yosua. Ingat, Tuhan ini yang menyertai kita. Tapi mereka pandang ungkapan itu tidak benar. Nah, ini berarti orang yang sudah disadarkan tetapi tidak mau sadar dan percaya. Jadi itu kan kalau macam Baptimus bilang, ya mungkin dia belum sadar. Belum seperti bangsa Israel. Tapi ini kalau yang sudah diingatkan berarti harus sadar sudah. Nah, tapi ini mereka tidak mau mendengar itu. Ya saya pikir mungkin kita tahu Tuhan itu adil, mungkin saat kita melihat orang itu mungkin dia kita punya warga di W, mungkin dia belum terlalu dekat dengan Tuhan, dia belum terlalu memahami tentang itu. Tapi kalau bangsa Israel ini kan mereka sudah mengalami berbagai mujizat dari Tuhan. Kok sekarang mereka lupakan semuanya? Hanya dengan berita yang mereka dengar ini. Ya, jadi kita pilih itu ya. Ini konteksnya sangat-sangat luar biasa. Mereka sudah diingatkan tetapi mereka tetap tidak percaya Tuhan yang akan menolong mereka. Terima kasih Pak. Bapak Engel, Bapak Eka. Masih ada lagi Pak? Ini yang bertanya atau ini? Tidak ada lagi? Ada tambahan mungkin Nona Masis? Tidak ada? Oke, baik, terima kasih Mama. Dari bagian firman Tuhan ini saya simpulkan begini. Pertama, kita ini berjalan di padang gurun. Padang gurun itu gambaran tentang perjalanan hidup. Banyak tantangan yang akan dihadapi sepanjang perjalanan hidup kita ini. Belajar dari firman Tuhan ini. Hindari sungut-sungut. Hindari itu. Kita semua ini punya pergumulan. Punya masalah. Tapi jangan hanya setiap waktu kita pengen moriku mati dan mati, hidup tidak hidup. Nah, itu kan kadang kalimat stres. Itu sungut-sungut. Itu bukan kalimat orang yang optimis dengan hidup dalam pimpinan Tuhan. Artinya bukan berarti kita tidak ucapkan. Tapi jangan terus menerus itu. Akhirnya warga jemaat melihat, majelis saja dia saja sudah lemah begitu, apalagi kita. Itu yang pertama.
Yang kedua, kekasih Tuhan, kita belajar juga tentang bagaimana kita memberi teladan. Seperti Kaleb dan Yosua ini. Di mana mereka di tengah-tengah situasi yang pesimis, yang merasa tidak mungkin, tetapi mereka memandang Allah yang akan membuat segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kiranya iman itu kita miliki. Dan sebagai pemimpin-pemimpin yang ketiga, kita belajar dari Musa. Di saat menghadapi situasi yang rumit, bangsa Israel pada umumnya menolak akan kuasa Tuhan yang berlaku dalam hidup mereka. Apa yang dilakukan Musa? Dia datang ke hadapan hadirat Tuhan. Dia menyampaikan. Bahkan kalau kita baca dengan teliti tadi, Tuhan tolong jangan hukum mereka. Jadi kalau Pak Hans bilang, kenapa Tuhan tidak hukum mereka? Justru yang kita doakan, jangan hukum mereka. Itu ya, kita belajar. Bagaimanapun seseorang melakukan sesuatu kepada kita, doakanlah Tuhan, tolong jangan hukum mereka. Meskipun kita tahu Tuhan tetap menyatakan keadilan. Tuhan yang adil, dia mengampuni. Tetapi Tuhan tidak akan toleransi dengan tindakan-tindakan yang sangat-sangat, ini sangat-sangat saudara, karena bukan satu dua orang, semua ini hanya beberapa orang saja yang tetap yakin akan pimpinan Tuhan. Itu sudah kelewatan. Suara bulat menyatakan bahwa kita harus kembali ke Mesir. Kenapa kita harus mati di padang gurun seperti ini? Kita kalau baca selanjutnya tadi, bagaimana akhirnya mereka generasi yang pertama yang keluar dari Mesir harus mati semua. Hanya generasi dari Yosua dan Kaleb, termasuk Yosua dan Kaleb. Dan kita tahu pada akhirnya Yosua yang menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Dan yang terakhir, kasih Tuhan, kita belajar dari firman Tuhan ini, maka kita diingatkan untuk terus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Apapun yang terjadi, kita tetap berpegang teguh, kesetiaan, ketaatan kita tetap kita pelihara. Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati kita semua. Amin. Kekasih Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 293. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat, dan kata-kata selanjutnya. 293.